Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hassinu amwalakum biz-zakah wa dawu mardakum bis-sadaqah wastaqbalu anwa'al bala'i bid-du'a. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Tapanuli Selatan, juga yang kita hormati Ibu Penasehat Dharma Wanita Kabupaten Tapanuli Selatan, juga yang saya hormati Bapak Ibu seluruhnya para jamaah yang sudah berhadir di Masjid Sahrun Nur yang kita banggakan ini. Tentunya Bapak Ibu, tak lupa kita mengucapkan rasa syukur kita keharibaan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita hari ini di hari ke-20 bulan suci Ramadan. Kita bisa berhadir berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mengadakan pengajian. Kemudian tadi disebutkan ada pemberian tali asih kepada anak-anak kita. Kemudian tadi sisa daripada infak sedekah ibu-ibu akan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Alhamdulillah, luar biasa pada hari ini. Semoga insyaallah apapun yang menjadi ibadah amal kita pada hari ini Allah terima dan Allah jadikan sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sanjung tinggikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua Bapak Ibu para jamaah dapat memperbanyak solawat kepada Nabi. Kenapa Bapak Ibu kita perbanyak solawat dan salam kepada Nabi? Karena Ibu Bapak satu-satunya ibadah zikir yang tidak ditolak oleh Allah adalah bersolawat. Ibu baca dengan khusyuk, ibu baca dengan tidak khusyuk, tetap berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu berzikir subhanallah walhamdulillah, butuh kehusukan Bapak Ibu, butuh kehusukan. Tetapi kalau bersolawat dan salam kepada Nabi tidak perlu khusyuk, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita insyaallah Bapak Ibu umat Nabi dapat memperbanyak salawat dan salam kepada beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi wasilah
jalan bagi kita semua nanti memperoleh syafaat daripada beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, yang menjadi kajian kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 277. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Ibu bapak, ada orang beriman tapi dia tidak beramal soleh. Maka iman tanpa amal soleh tidak sempurna di hadapan Allah. Ada orang Bapak Ibu, dia beramal soleh tapi dia tidak beriman, maka amal solehnya ini sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ada orang beriman tapi tidak beramal soleh. Di antara kita umat Islam ini Bapak Ibu, banyak yang beriman. Kenapa dia beriman? Karena memang dia terlahir dari keluarga yang sudah memeluk agama Islam. Makanya dia beriman Bapak Ibu. Kita pun semua Bapak Ibu yang hadir ini beriman kita Ibu. Ibu, berimankah kita Ibu? 9 mina beriman. Berimankah kita Ibu? Apa tandanya beriman kita Bu? Ibu, apa tandanya kita beriman Ibu? Karena iman ini penting Ibu, sangat penting jamaah rahimakumullah. Banyak orang Islam di dunia ini, saat ayat Al-Quran yang dibacakan Korea kita tadi, Ibu bapak, siapa yang dipanggil Ibu? Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Orang beriman, orang Islam yang merasa beriman, pergunakan telinga kita untuk mendengarkan ayat ini Bapak Ibu. Orang Islam yang tidak merasa beriman, silahkan. Mau tidak puasa silahkan. Sian sidimpuan Ibu sampai tuson, masih banyak lopo-lopo yang ditutup pakai tenda-tenda. Ternyata di dalamnya masih banyak orang yang tidak berpuasa. Agamanya Islam. Berarti dia tidak merasa beriman, tidak ikut dipanggil oleh ayat Allah. Maka ayat ini Allah dasari Bapak Ibu, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman. Siapakah orang beriman ini? Ibu bapak, mari kita bahas siapa yang beriman. Kalau kita perhatikan nanti di antara orang-orang yang beriman ini, tanda-tanda orang beriman ini ada di dalam diri kita, alhamdulillah. Bila tidak ada Bapak Ibu, mari kita berusaha dan sadar diri, ternyata selama ini saya belum beriman kepada Allah. Hanya status di KTP agama Islam. Siapa mereka orang beriman? Dalam surah Al-Anfal disebutkan oleh Allah Bapak Ibu, innamal mu'minun. Ini Allah yang menyebutkan Bapak Ibu. Dan saya sampaikan pada hari ini ayat Allah ini. Innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Islam yang beriman itu, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tanda orang beriman pertama Bapak Ibu, bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Ibu, kalau ada orang yang mengucapkan asma Allah, Allahu Akbar atau La ilaha illallah, Subhanallah. Ibu, kira-kira jujur saja kita ibu bapak yang hadir ini, adakah hati kita gemetar Ibu? Ada Ibu? Gemetar deh Ibu, isutkan Allah ning halak. Gemetar deh Ibu hati-hati tahun. Sebagian mungkin gemetar Ibu. Jadi jamaah rahimakumullah, orang yang ketika asma Allah disebut, dikumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tersentuh dan gemetar hatinya, itulah tanda orang beriman.
Setidaknya dan seminimalnya ibu bapak jamaah rahimakumullah, ketika dia hendak melakukan dosa dia teringat kepada Allah, maka dosa ini tidak jadi dia lakukan. Itu pun masih termasuk, tetapi tanda yang paling minimal beriman jamaah rahimakumullah. Misalkan ibu-ibu ma cocok inang nagot mangiciti ma pas ro na kecitun mo Maro dunia. Manonde na. Isedenin dongan mo yo. Nah lalu be ibu disebut ibu. Kenapa? Karena ibu teringat kepada Allah. Inilah seminimal-minimalnya ibu bapak. Kalau sebenarnya hakikat orang beriman itu iza zukirallahu wajilat qulubuhum, bila disebut asma Allah gemetar hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dia mendengarkan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Bila dia melihat ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya. Ada ayat Allah yang tersurat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada ayat Allah yang tersirat. Apa ayat Allah yang tersurat? Al-Quran. Al-Quran jamaah rahimakumullah. Al-Quran ini Bapak Ibu hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Tapi ibu bapak jamaah rahimakumullah, sayangna ibu bapak, sayangna banyak dan masih banyak di antara kita umat Islam yang mengaku beragama Islam, mengaku Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi dirinya, tetapi ibu bapak jamaah rahimakumullah, mohon maaf sekali, bagaimana dia menjadikan Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk, sedangkan membaca Al-Quran pun belum bisa dia dengan baik. Ibu bapak, sedihnya kita umat Islam ini masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Maka di Ramadan ini dibuatlah ada istilah ibu tadarusan. Tadarusan di lingkungan, di desa masing-masing mungkin ada ini tadarusan. Ada yang baca Quran, ada yang menyimak. Ini sebenarnya tadarusan ibu. Tidak penting dan tidak mesti harus kejar target. Ramadan ini kita mesti 2 kali hatam. Itu tidak penting jamaah rahimakumullah. Kalau mampu alhamdulillah. Tapi yang paling terpenting Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam membaca Al-Quran ini ada istilah saling memperhatikan bacaan dan saling memperbaiki bacaan. Jadi ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini tadi yang kita sampaikan. Masih banyak umat Islam, agamanya Islam, tapi baca Qur'annya belum baik. Atau jangan-jangan ibu bapak ada di antara kita yang hadir ini. Padahal jamaah rahimakumullah, Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa, bagi orang beriman, bagi orang Islam. Tapi bagaimana menjadi petunjuk? Membacanya saja tidak sempurna. Apalagi Bapak Ibu, mohon maaf, Al-Quran ini sudah menjadi petunjuk, tetapi 1 hari ini, 1 minggu ini, bahkan 1 bulan ini, dia tidak pernah membuka dan membaca Al-Quran dikarenakan sibuknya dunia. Padahal jamaah rahimakumullah, orang yang senantiasa memikirkan kehidupan dunia, dia hanya memikirkan kehidupan dunia, kata Nabi, kehidupannya akan disempitkan oleh Allah. Berharta doya inang, gok dohor tonia, tapi pikirannya senantiasa terlalu sempit dalam kehidupan ini. Wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka, kata Allah. Barang siapa yang lupa mengingatku, siapa yang berpaling daripada mengingatku, dengan bahasanya jamaah rahimakumullah, orang yang tidak mau beramal ibadah, dia yang penting hanya memikirkan dunia, kata Allah, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka senantiasalah kami timpakan kepadanya kesempitan dan kesulitan. Matua dong saja naman jadi arsaknya na mengului. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena dia berpaling daripada mengingat Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, ayat Allah yang pertama, wa ijatu liyat alaihim ayatuhu, bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah imannya. Ayat Allah yang pertama yang tersurat Al-Quran. Ada yang tersirat. Apa ayat Allah yang tersirat, Bu? Ibu, apa ayat Allah yang tersirat? Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Aham Ibu?
alam jagat raya ini. Ini kita semua yang berhadir ini, Bu. Ligin joinang sungunan mabahat na ibu-ibu na hadiron. Sada pinang nasarupa tupana. Ano na nasarupa ibu? Adoktong jamaah rahimakumullah mirip sotik nengay wajar hal wajar. Tapi kalau sama tak ada yang sama. Kenapa? Begitulah kekuasaan Allah. Satu cerita ibu bapak jamaah rahimakumullah. Ada seorang petani. Petani ini jamaah rahimakumullah menanam tanaman palawija. Ditanamnya ibu semangka. Jadi pas terik matahari siang harinya jamaah rahimakumullah, ini Pak petani ini istirahat, duduk bersandar di bawah pohon beringin sambil diambil topinya ibu, dikipas-kipas ya. Berpikirlah dia jamaah rahimakumullah, karena pohon beringin yang dia sandari ini pohonnya besar, tetapi ini pohon beringin punya buah yang jatuh ke tanah, dia lihat kecil-kecil ibu, lewat sebiji jagung sebesar induk jari. Terpikirlah petani ini bapak ibu, sebenarnya anggo pikir-pikir nanggo adil Tuhanon narwania. Kenapa pohon beringin yang begini besar pohonnya, buahnya begini kecilnya, sementara semangka yang merambat buahnya besar-besar. Ibu bapak napedo habis ya berpikir, mada ibu buah ni pohon beringin ini pas tupakan igungnya. Langsung dia sadar, memang luar biasa adilnya Allah ini. Anggo songon ne pikiran kima buah beringin ini songon buah semangka godangna arakuna gedong be igung kon naroni. Kenapa jamaah rahimakumullah? Saat itu dia tersadar betapa hebatnya Allah. Inilah ayat yang tersirat jamaah rahimakumullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini dia tanda orang beriman yang kedua. Yang ketiga, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak ada tempat mereka berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, kalau kita dalam kehidupan ini berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Tenang madahoy dah anggo manjagit julo-julo ulit pio pinjaman. Andingan ko dah manjagit julo-julo. Bulan naro harap maruah ibu pala memanjagit ya. Biar dah bisa do pinjam hepeng me. Alai dah mangganti kereta busi yang gimo. Kecewa do ibu kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, senantiasa roja kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak, kita tidak akan pernah kecewa sampai mati. Apa yang kita minta kepada Allah selalu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mohonkan kepada Allah selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat Bapak Ibu, setiap permohonan kita, setiap doa-doa kita itu semua dikabulkan dan diijabah oleh Allah. Tetapi Allah mengkabulkan doa itu, memberikan apa yang kita minta dan apa yang paling terbaik bagi kita menurut Allah. Adong kalak inang mangido doa sukayo na kayo. Aso na bintuhan kayo, rupa nanggo kayo na sombongan anak buruan. Adong kalak jamaah rahimakumullah minta doa, dia doa, doa niya, sumanaik ijabatan niya. Ternyata tidak dikabulkan oleh Allah menurut dia. Allah tidak berikan itu. Kenapa? Haranang gomar jabatan yang terpakulikon be ibu be. Deba mangidomop ibu daburu ni lurah dupeya suman madaburu ni bupati. Aswinang gaya ni ya sombong na luar biasa. Makanya jamaah rahimakumullah, Allah memberikan apa yang terbaik bagi kita menurut Allah, bukan menurut kita jamaah rahimakumullah. Yang keempat, allazina yuqimunas shalah. Ini nanti berkaitan dengan ayat ini Bapak Ibu. Orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Termasuklah tadi yang sudah disampaikan Ibu Ketua Dharma Wanita. Akan ada tali asih, pembagian santunan, kemudian bantuan kepada saudara-saudara kita yang dilanda banjir. Makanya jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, Allah awali dengan kalimat innal ladzina amanu. Siapakah orang beriman? Tadi sudah kita sampaikan. Wa amilus shalihat, mereka yang senantiasa beramal soleh. Dia beriman Bapak Ibu, kemudian beramal soleh. Maka dalam pandangan Islam, orang beriman dan beramal
Itulah ini seorang abid. Apa bu? Abid. Ain ibu abid. Anggo abid. Sarung berdewi. Ain abid namanya itu ahli ibadah. Siapa ahli ibadah ini? Dia beriman, beramal soleh. Siangnya dia berpuasa, malam hari dia sholat malam, siang begitu setiap hari. Itulah abid jamaah rahmatullah. Jadi jamaah rahmatullah Allah, puasa bukan puasa Ramadan saja dia Bapak Ibu, tapi dia puasa sunnah setelah Ramadan. Setelah Ramadan nanti puasa Syawal, ada 6 hari puasa Syawal. Setelahnya pun ada puasa sunnah, Senin Kamis. Ada puasa Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud Ibu? Hari ini puasa, besok tidak. Besoknya puasa, besoknya tidak. Ada puasa Nabi Khidir Ibu. Ibu dia semua dia puasa Nabi Khidir. Tahu? Nabi Khidir puasa sunnah Nabi Khidir 3 hari 3 malam tak makan tak minum. Sampai gemetar, sampai pikir, diumikir ne, digemetar ne, ibu membeli duduk itu. Ternyata orang lapar itu bisa dekat dengan Allah. Buktian itu. Ini hebatan dirasui nak duduk untuk Tuhan hati semuanya puasa daripada nomor buku. Nomor buku apa lagi? Yang ina puasa ni nak balas dendam dong. Ina itu yang penyamun, kagusi. Hidayah ada ibu Ocal sudah akhirnya itu bola sebab bungkus na yung manimon pasaran ibu kali sadari pada ibu itu bola plastik ibu kali sebulan dapat plastik ibu. Kenapa jamaah rahmatullah? Untuk memenuhi nafsu ini. Padahal jamaah rahmatullah saat sirene berbunyi, saat ajan berkumandang, pas diminum air ini membangun sudah pikiran air. Jadi jamaah rahmatin Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kita yang siang hari mampu menahan nafsu, pas berbuka puasa tak mampu menahan nafsunya warahmatullah, sehingga tarawih memalosok. Kita bokang tarawih, baju pada gini ya. Kini harus berangkat perdalan papalan asok, besok di pangani. Salat sunnah yang pas rukuk mai pintar lalu jangan. Ya Allah, jadi jamaah rahmatullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman beramal soleh disebutlah dia seorang abid. Wa aqamus shalah, dia dirikan salat. Kalau yang dikatakan Bapak Ibu mendirikan salat berbeda dengan mengerjakan salat. Kalau mengerjakan dengan mendirikan berbeda Bapak Ibu. Kalau mengerjakan selesai dikerjakan selesai, tidak ada efek daripada salat yang kita lakukan. Tidak ada jamaah manfaat daripada solat yang dia lakukan. Di mana sering terjadi ibu, sembahyang ringkas, mengaji ringkas, mangkeceti berajin. Ibu-ibu desa dan ibu di sini buat ibu dan ibu desa dan nah hadirin mudah-mudahan insyaallah seluruh orang. Amin ibu situ bayar. Jadi jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqamus shalah, kalau mendirikan salat jamaah rahmatullah ada bekas. Apalagi di bulan suci Ramadan, aqamus shalah itu jamaah rahmatullah. Saat kita salat ke masjid, salat Isya berjamaah, salat tarawih berjamaah dan witir, tidak ada lagi jamaah rahmatullah dalam diri dan pikiran kita membeda-bedakan imam. Ada orang dah boy nang imam itu makmumi isi di imam tabarginon. Ustaz harap boy nalodo tanong. Tunga sa pulo sa sido. Isi di Ustaz tabarginon. Oh, Ustaz nasudya. Oh, nacabasa nun. Yang 9:05 sido manong tarawih. Berarti minum ako usulah. Adong inang guru nito nga. Guru nito nga doon ibu. 2 bulan jadwal ni marga harapi ni si Ahmad Imam nalabas sa pakit sa kurat ko. Cukot pindah masjid mau darunia. Lupa na yung pindah masjid ya. Topet kuseni si jadwal ni Ustaz na jadwal ni masjid ni. Akhirnya ubed saja naman na sumbayang ini. Oh Tuhan hati saudara. Kenapa jamaah rahmatullah? Tidak ada aqamus shalah, tidak ada dia mendirikan salat. Kalau orang yang sudah dikatakan mendirikan salat Bapak Ibu jamaah rahmatullah, siapapun yang jadi imam, dia akan nikmati, dia akan nikmati dan dia laksanakan salat itu betul-betul dengan aqamus shalah, ikhlas. Imamnya mau cepat, imamnya mau lambat, tetapi dia tetap ikhlas dalam melaksanakan salat.
Cuma tahu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang jadi imam di sini mesti bijak. BKM pun memilih yang jadi imam mesti bijak. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena kadang-kadang makmum yang banyak ini tidak sama dengan kuatnya imam. Adong makmum ini umur 20 tahun. Nang bertahan biar dari jongjo. Imam lagi pasang imam ini solat isya suruh Yasin. Yasin yang pingsan mainan tadi. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah pentingnya kepahaman. Bagi penting paham pada agama. Aqamus shalah, mendirikan salat. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini yang paling terpenting yang kita bahas. Wa atus zakat. Mereka orang-orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakatnya. Menunaikan zakat. Zakat ini ibu bapak ada dua macam, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ibu bapak, pertama kita bahas zakat fitrah karena ini berhubung sudah bulan Ramadan sudah mulai di ujung. Zakat fitrah ini jamaah rahimakumullah sering terjadi pertanyaan dari jamaah, Ustaz, bolehkah saya keluarkan zakat fitrah saya kepada saudara saya yang miskin? Kalau bolehnya ibu bapak, boleh. Tapi kalau afdolnya, ibu bapak mengeluarkan zakat fitrah itu lebih afdol melalui amil zakat. Kenapa bapak ibu? Kalau kita langsung yang memberikan, contoh ada orang kaya, saya akan keluarkan zakat fitrah saya ini kepada pemilik saya. Bukan luar untuk buku, rona kayon abulen buku. Rona kayon ambileh memubu. Bagaimana kalau ada orang miskin yang tak ada pemiliknya orang kaya? Maka di lingkungan itu Bapak Ibu, di desa itu Bapak Ibu, orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu lebih afdol dan lebih baik dia keluarkanlah kepada amil zakat, karena pembagian daripada amil zakat ini akan merata semua lapan asnaf atau walaupun tidak ada lapan Bapak Ibu, orang-orang yang mustahak di kampung, di desa, di lingkungan tersebut akan mendapatkan secara merata kalau dia dari amil zakat yang mengeluarkan dan membagikan. Ambo alqub ma alqub wasibat hukum dan akhirnya niku biar mahalam nasbukum. Ini dia zakat fitrah. Yang kedua jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di manakah lebih baik kita keluarkan zakat fitrah ini dengan bentuk uang atau dengan bentuk makanan pokok? Kalau kita makanan pokoknya bentuk gandum ya Bu. Berhasil. Kau ni mungkin tu ada kita mesti sangat fokus tu ibu. Arana Ramadan wajar lah ibu. Kadang-kadang ibu leleng semua do sahur tu ibu. Makan apa ya? Oh, tidak agak-agak sedih matanya baligin ibu. Dah wajar ni. Ini paham dah ibu ini. Boleh-boleh mantudu memindahkan tadi. Tapi pada doa pada ibu. Babi ada pas mata hai pas dalam mata ni. Jadi jamaah rahimakumullah wajar. Ramadan ini luar biasa jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mainnya kita cita ini. Aduh bawa gara-gara ada awal. Ibu, jangan fitrah. Ya, di mana lebih baik kita keluarkan bentuk uang? Bolehkah kita keluarkan dengan bentuk uang? Boleh. Kenapa? Karena Majelis Ulama Indonesia yang disetujui oleh pemerintah kita dan khusus Kabupaten Tapanuli Selatan ini sudah keluar brosur zakat fitrah sekian ribu, 45.000, kemudian 35.000, 25.000 ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah boleh kita keluarkan, tapi menurut para ulama masyhur, ulama-ulama yang paling banyak berpendapat, berikanlah itu dengan makanan pokok. Kalau ibu misalkan ingin mengeluarkan zakat, lebih baik dengan beras. Beras satu orang berapa kilo? 2,7 kilogram. Genapkanlah ibu 3 kilo. Tolu senai nama ibu 3 kilo. Oh nama, lebih itu timbangan ini. Oh ya Allah ya Rabbi. Dari jamaah rahimakumullah, genapkan 3 kilo. Hitung berapa orang di rumah itu? Semana ibu, anakku obat, alat bekasku sada ibu
sada DP. Anggo sada DP barang tino harap apa debo. Alam bagas sada au sada onom, jadi onom kami Bapak Ibu. Dibungkus lah ini 3 kilo sebanyak 6 bungkus itu. 6 bungkus. Dan penyerahannya berikanlah ini satu persatu. Jangan sekaligus. Kalau sahnya saja kita buat nanti jamaah rahimakumullah, sahkah itu sekaligus? Sah deh. Cuma afdal dan lebih baik. Kita kan Islam ini jamaah rahimakumullah mencari yang lebih baik. Berikanlah satu persatu. Dan ambil zakat, ibu-ibu. Kalau ada suami ibu yang ikut ambil zakat, tolong sampaikan ini. Dan ambil zakat yang menerima zakat ini, tolong didoakan saja keluarga. Tolong didoakan. Selalu saya dipakai luar yang akan zakatnya. Berdoa mak. Ajarakallahu bima a'tait wa barakallahu bima abqait wa ja'ala laka tuhura. Ima doa diamili selalu saya dipakai luar. Ibu, cuma ada ibu mengeluarkan zakat. Ibu langsung. Pernah? Maksudnya ibu ke masjid, ibu ambil zakat. Pernah ibu menyerahkan? Belum? Belum pernah ibu. Oh mungkin masih bapak ya. Jadi bagi yang pernah mengeluarkan ini, ada juga ada yang ibu di doa ambil itu. Jangan ini. Mestinya didoakan. Ajarakallah bima a'tait. Semoga Allah memberi balasan pahala bagimu dengan apa yang kau keluarkan ini. Wa barakallahu bima abqait. Dan semoga Allah memberkahi apa yang sudah kau tinggalkan. Harta yang kau keluarkan ini semoga mendapat pahala. Harta yang kau tinggalkan itu semoga mendapat keberkahan. Wa ja'ala laka tuhura. Dan semoga Allah menjadikan orang yang suci dengan keluarnya zakat ini. Sampaikan ini ibu bapak, tolong kepada keluarga kita yang ikut ambil zakat di masjid kita masing-masing. Jadi jamaah rahimakumullah itu masalah zakat fitrah. Kalau zakat mal jamaah rahimakumullah, ada orang Bapak Ibu dalam mengeluarkan zakat mal banyak yang menunggu di bulan Ramadan. Banyak yang menunggu di bulan Ramadan. Orang yang menunda-nunda mengeluarkan zakat mal, contoh jamaah, zakat mal itu supaya keluar dua dia. Pertama cukup nisab dan haul. Nisab ibu ukurannya berapa banyak? 93 gram emas. Ibu, 93 gram emas. Kemudian haul. Haul itu ibu bapak cukup 1 tahun. Cukup 1 tahun. Kapan cukupnya 1 tahun? Misalkan kalau dia cukup di bulan Muharram, maka wajiblah dikeluarkan di bulan Muharram. Jangan tunggu Ramadan ibu. Nabahatan kita umat Islam ibn pada puas-puas sekalian. Tak boleh ibu. Orang yang menunda-nunda zakatnya, berapa bulan dia tunda, selama itulah dia musyrik di hadapan Allah. Musyrik ibu. Wa wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakat. Celakalah orang musyrik kata Allah. Musyrik disebut Allah musyrik. Allazina la yu'tuna zakat. Orang-orang yang tak mau mengeluarkan zakatnya. Maka ibu mulai tunda ibu dari Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti selama 8 bulan ibu tunda. Selama 8 bulan itu kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang musyrik. Mesti kapan nisab dan haulnya cukup, keluarkanlah. Ustaz, kalau kami yang ASN, pegawai negeri sipil, PNS ini bagaimana? Ibu boleh ibu keluarkan tiap bulan. Berapa gaji saya Ustaz supaya ikut mengeluarkan zakat mal? Supaya wajib mengeluarkan zakat mal. Kalau ada orang misalkanlah ibu, emas berapa 1 gram? 1 juta. Contoh ibu ya, 1 juta. 1 juta 1 gram. Tadi nisabnya, ukurannya kalau dia 93 gram. Berarti anggota kepeng kuinang setahun 97 juta mewajib minang pada zakat. Berarti ibu-ibu yang bergaji 8 juta 1 bulan sudah wajib berzakat. Ustaz, saya keluarkan tiap bulan atau sekali setahun? Tiap bulan boleh ibu. Karena kalau sekali setahun setannya agak-agak luar biasa besarnya.
Karena saya tahu orang lebih 2 juta dengan pengaluran ala mendapat dari 2 ala ini nama saya tadi mendapat dari kredit di metro bani ayo. Jadi jamaah rahimakumullah, luar biasa godaannya, semakin besar dia semakin besar godaan. Ibu keluarkan tiap bulan. Ustaz, dikeluarkan ini dalam bentuk berutuh atau neto? Ibu, berutuh penghasilan kotor, dijagin ibu langsung dipakai luar. Pula neto, dijagin ibu pakai luar jalur operasional, baru boleh cukup dopenakin sani sumne, baru pakai luar. Jadi jamaah rahimakumullah, masalah yang 2 ini, apakah ibu keluarkan dalam bentuk berutuh atau neto? Ada 2 pendapat ulama. Ulama yang pertama, tetapi lebih sedikit ibu bapak, lebih sedikit berpendapat, lebih sedikit. Sekali lagi baik lebih sedikit. Mereka berkata dalam bentuk neto, dalam bentuk penghasilan bersih. Dapat gaji, keluarkan dulu semua anggaran operasional 1 bulan ini. Kalau masih sampai di shopnya, baru keluarkan. Tetapi Bapak Ibu, jumhur kebanyakan ulama paling banyak berpendapat keluarkanlah dalam bentuk berutuh. Ijagit ko inang gajimu langsung bapak keluar. Aso ibu bapak, karena nanti ada orang yang berpenghasilan, istrinya bergaji 11 juta sebulan, suaminya bergaji 9 juta sebulan, masa dia 20 juta. Kredit di Pajero 8 juta, Agia 4 juta, NMAX 2 juta, andingan lebih nang marjaka. Boleh-boleh minus nama ibu. Jadi layakkah ibu bapak, ini akal kita, jangan dulu nakli, jangan dulu dalil Al-Quran, dalil akli ya bapak ibu. Layakkah menurut kita ibu bapak, ada orang rumahnya modalnya miliaran, mobilnya ada 3, sepeda motornya ada 5, layakkah menurut kita dia tidak mengeluarkan zakat mal? Tak layak. Nah, makanya jamaah Allah lebih banyak berpendapat keluarkanlah dalam bentuk berutuh. Kalau sudah begini jamaah Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah wa atuz zakah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, kata Allah Bapak Ibu, lahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka Allah sediakan pahala. Di mana pahala ini jamaah Allah kita terima di padang mahsyar. Kenapa pahala tak terlihat di dunia? Kalau pahala Allah perlihatkan wujudnya di dunia Bapak Ibu, bumi tidak sanggup menanggungnya. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Kalau sudah ada pahala yang disediakan oleh Allah, kita lakukan semua tadi dengan ikhlas lillah semata karena Allah. Kata Allah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada raga, tidak ada lagi rasa takut bagi mereka. Takut kenapa jamaah Allah? Takut menghadapi kematian. Ibu-ibu ini yakin dengan kematian ini? Yakin. Kalau kira-kira mati itu datang kepada kita, sudah siap tidak? Masih siap kita ibu melaruh mati? Laruh jam-jam betul. Masih siap ibu? Belum. Kenapa belum siap ibu? Ibu? Karena kita masih betul-betul merasa kurang bekal untuk menghadapi kematian. Karena merdeka hidup istilah tak boleh berlatih. Nikmat di dunia tak boleh bagasan di mobil Pajero ber-AC full musik. Tak hidup ibu. Tapi jamaah rahimakumullah, sebenarnya mati ini siap tak siap kalau sudah saatnya tak bisa dihindarkan. Mau pejabat, mau rakyat jelata, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, kalau sudah siap saatnya mesti kita hadapi. Ya jamaah rahimakumullah, kenapa kita takut menghadapi kematian? Karena bakal kita kurang. Tapi kata Allah, orang yang melakukan tadi amanu 'amilus sholihat aqamus shalah wa zakah, tak takut lagi menghadapi kematian. Wala hum yahzanun, tidak ada lagi rasa sedih bagi mereka meninggalkan keluarga dan dunia ini. Dia pada menginang bala berpenyakit dia, pokoknya dia mati ya, dia mula mati ini tu bayu, biar dia bagi ini bayu tu bayu. Rupa bayu pindah ibadah dia dengan balik mati nombor dah.
upaya hari-hari yang mengikutinya urusan seperti itu. Jadi bu, ahana dalam pokirwania ulama tiawi sama maruman mobil ki, ulama tiawi sama mandosa. Dibikin kurun minang rumah teh, pada rumah teh masalah sendiri bu. Ada pun ada minang munkar, nakir. Iduan bayo deh, belak lah itu. Waduh, belum boleh sebulan waduh. Paham ibu ya teh. Jadi jawab rahmatullah. Insyaallah kita semua yang berada di sini dapat mengamalkan ayat Allah pada surah Al-Baqarah ayat 277 ini sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia apalagi nanti di akhirat insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma